Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulidiza Putri, NIM F1E119014. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan DUPL Digital Orders atau Sistem Pelayanan Rumah Makan. Pertama, saya akan menjelaskan tujuan pembuatan dokumen. Dokumen ini digunakan sebagai panduan untuk melakukan pengujian terhadap perangkat lunak Digital Orders Sistem Pelayanan Rumah Makan. Dokumen ini dapat digunakan untuk meninjau kemampuan program yang telah dirancang agar sesuai dengan keinginan dari pengguna karena disertai dengan pengujian terhadap keseluruhan perangkat lunak. Selanjutnya yaitu deskripsi umum sistem. Perangkat lunak yang akan diuji adalah Digital Orders atau Sistem Informasi Pelayanan Rumah Makan. Perangkat lunak ini merupakan perangkat lunak berbasis web menggunakan metode pemrograman API yang dibuat dengan tujuan mempersingkat alur proses bisnis pada pelayanan atau pembelian makanan di rumah makan. Selanjutnya yaitu deskripsi umum dokumen. Dokumen ini berisi tentang tahapan pengujian terhadap perangkat lunak yang dikembangkan. Nah, dokumen ini ditulis berdasarkan dokumen yang telah disusun sebelumnya, yaitu dokumen perancang perangkat lunak atau DPPL. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan perangkat lunak yang digunakan dalam Digital Orders. Perangkat lunak yang digunakan yaitu sistem operasi yang digunakan adalah semua sistem operasi karena HTML bersifat multiplatform. MySQL sebagai database yang digunakan dalam perangkat lunak, HTML script sebagai scripting language, paket aplikasi yang terkait yaitu SAM. Perangkat keras pengujian yang diperlukan untuk menguji aplikasi Digital Orders ini adalah prosesor Intel Core i3, memori RAM 4GB, hard disk 1 TB. Perangkat keras yang diperlukan untuk menguji aplikasi Digital Orders ini adalah prosesor Intel Core i3, memori RAM 4GB, hard disk 1 TB, keyboard, dan mouse. Nah, itu tadi adalah penjelasan dokumen DUPL Digital Orders Pelayanan Rumah Makan. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara pengaplikasian perangkat lunak Digital Orders ini. Ini adalah tampilan awal untuk perangkat lunaknya. Di sini di header-nya terdapat logo kami, terdapat button home, button menu, button pesanan, dan button about. Di ujung kanan terdapat button follow us dan terdapat button order. Untuk mengorder makanan terdapat dua cara. Pelanggan bisa saja untuk melihat-lihat menu terlebih dahulu yang ingin dipesan. Nah, di sini adalah tampilan daftar-daftar menu yang tersedia. Atau mungkin pelanggan bisa saja langsung mengklik order dan klik nama. Ini saya akan mencoba untuk memasukkan akun terlebih dahulu. Dan pelanggan bisa memesan meja, misalkan saya ingin memesan meja nomor 5 dan klik tombol order. Nah, langsung muncul menu-menu makanan dan minuman yang tersedia. Misalnya saya ingin memesan makanan ayam pop. Nah, langsung tersedia nama menu, harga, dan banyak pesanan. Di sini saya akan mengklik pesan makanan. Maka akan ada keterangan di sini yaitu pesanan berhasil tambah ke keranjang. Selanjutnya misalnya pelanggan telah selesai makan nih. Nah, dia ingin membayar pesanannya tadi, maka bisa masuk ke button pesanan. Nah, di sini terdapat
menu makanan, jumlah, harga, dan total harga. Di sini jika ingin membayar makanan, maka pelanggan cukup mengklik check out. Nah, maka terdapat menu makanan yang dipesan. Di sini pelanggan tinggal mengklik bayar. Maka ini akan masuk ke akun admin atau yang merangkap sekaligus menjadi kasir. Klik login. Setelah klik login, maka pesanan tadi akan terdapat di button admin, yaitu button pesanan. Di sini terdapat pilih meja. Nah, meja pelanggan tadi kan nomor 5, maka pilih nomor 5, klik pilih. Nah, maka tampillah menu makanan yang dipesan. Setelah itu, setelah selesai proses pembayaran, tinggal klik selesai, maka pesanan tadi langsung masuk ke button pembukuan dan pilih bulan dan tahun yang ingin dilihat. Nah, di sini terdapat pembukuannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan button about. About ini adalah tentang rumah makan. Ini adalah deskripsi dari rumah makan tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan button order ini. Saya akan mengaplikasikannya. Jika mengklik button Instagram ini, maka akan diarahkan ke halaman Instagram rumah makan kami. Nah, ini adalah Instagramnya. Ini adalah tampilan awal level admin. Di sini admin diharuskan untuk login account. Nah, di sini saya akan mengisikan username-nya admin1 dan mengisi password-nya. Klik login, maka muncullah tampilan beranda ini. Di sini terdapat halaman awal beranda. Terdapat button-button, yaitu button tambah menu, daftar menu, tambah meja, pesanan, dan pembukuan. Di pesanan tambah menu, admin bisa memasukkan makanan atau minuman yang ingin ditambahkan pada menu. Misalnya saya mengetikkan untuk kode makanan, yaitu misalkan 1.30. Nama menunya misalkan ayam goreng. Jumlah makanan yang tersedia. Misalkan di sini saya tekan 30, harganya yaitu 16.000. Nah, di cover makanan ini admin tinggal choose file untuk memasukkan gambar yang sesuai dengan menu makanan. Di cover makanan ini admin hanya boleh memasukkan submit file format JPG. Nah, setelah itu tinggal klik tambah. Maka di sini ada keterangannya berhasil input menu makanan. Setelah itu kita lihat, nah di sini telah terdapat menu dengan kode 130 yang barusan ditambahkan, yaitu ayam goreng. Nah, di sini adalah tampilan menu makanan dan minuman yang berada di rumah makan tersedia tersebut. Selanjutnya yaitu ada button tambah meja. Nah, button tambah meja ini berguna untuk menambahkan jumlah meja yang ingin ditambah pada rumah makan. Jadi misalnya nih ada pelanggan ingin memesan meja, sedangkan semua meja itu telah terisi. Nah, pada saat itu kami misalkan menambahkan meja, yaitu membeli meja baru. Maka di sistem informasi perangkat lunak tersebut
yang sebelumnya misalnya mejanya terdapat 10 meja, setelah ditambahkan lagi otomatis pada saat pemesanan meja nomor 11 sampai 20 telah tersedia. Maka di sini tinggal klik jumlah makanan yang ingin ditambahkan dan klik tambah. Selanjutnya saya ingin membahas button pesanan. Di button pesanan ini yaitu membayar yang seperti pelanggan lakukan tadi. Nah, di sini kan belum ada pelanggannya nih. Jadi kalau misalnya pelanggan ingin membayar, pesanan itu akan otomatis langsung masuk ke sini dan kita tinggal pilih nomor berapa yang ingin dibayar. Setelah itu tinggal klik selesai dan akhirnya masuk ke pembukuan. Nah, di pembukuan ini tinggal klik bulan dan tahun berdasarkan pembukuan bulanan. Di sini saya klik pilih dan di sini muncullah pembukuan pesanan pelanggan yang direkap selama bulanan. Di sini saya akan menjelaskan fungsi action, yaitu ada fungsi tambah, edit, dan hapus. Misalkan saya mengklik button tambah ini, nah maka di sini akan tersedia kode makanan, nama menu, dan menambah menu. Misalkan saya akan menambahkan 20 menu. Nah, maka dia akan bertambah menjadi 29 menu. Selanjutnya misalnya saya ingin mengedit menu tersebut. Tinggal klik button pensil dan mengedit nama menu. Misalkan saya ingin mengeditnya menjadi jus mangga. Misalkan saya ingin mengedit harganya menjadi dinaikkan 17.000. Tinggal klik tambah. Nah, maka daftar menu telah berubah, yang tadinya 13.000 menjadi 17.000. Selanjutnya misalnya saya ingin mengklik button hapus. Maka ayam goreng tadi telah terhapus. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Itu tadi adalah presentasi dokumen DUPL dan tampilan perangkat lunak sistem informasi digital orders. Nah, bagaimana tanggapan atas kelompok 6 dan apakah ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan? Menurut kami, aplikasi web yang dibuat itu sudah cukup baik. Namun, kemarin kan seharusnya ada 4 user, yaitu admin, kasir, koki, dan pelanggan. Dan kalian sudah mengerjakan request kami dengan baik, yaitu menghilangkan koki dan kasir. Karena menurut kami, user untuk koki dan kasir itu kurang efektif jika digunakan. Lalu untuk desain sudah menarik, cukup bagus untuk menarik perhatian pengunjung serta mudah digunakan. Baiklah, terima kasih atas tanggapannya. Ya, memang kami mengurangi user, yaitu yang sebelumnya ada 4 karena permintaan dari kalian yaitu admin dan pelanggan. Nah, untuk kasir itu kami rangkap menjadi admin. Jadi, admin itu bisa sekalian menjadi kasir untuk membayar pesanan dari pelanggan. Nah, selanjutnya apakah ada pertanyaan? Kalau untuk pertanyaan mungkin saya akan bertanya satu hal, yaitu kan di sistem sebelumnya itu pada saat memasuki sesi login pada pelanggan itu menggunakan password dan sekarang itu tidak menggunakan password. Mengapa demikian ya? Oh ya, baik. Yang Anda tanyakan itu di sini ya, pada saat ingin mengorder. Nah, di sini kan diminta masukin nama dan nomor meja, tidak menggunakan password. Ini nih kami tidak menggunakan password karena pada saat pelanggan ingin memesan makanan, nah pelanggan kan harus memasukkan nomor meja nih dan nama makanan. Di sistem ini pelanggan tidak perlu memasukkan password karena data yang disimpan itu data makanan yang dipesan, bukan data pelanggan. Misalnya nih saya kasih contoh, ada pelanggan 1 yang memesan makanan di meja nomor 1.
Nah, itu nomor mejanya akan sama dipakai dengan pelanggan 2 saat pelanggan 1 tadi selesai makan. Nah, maka dari itu database pada pelanggan itu tidak tetap. Bisa saja yang memakai meja nomor 1 itu pelanggan A atau B. Nah, itulah mengapa password tidak perlu pada perangkat lunak ini. Baik-baik. Dapat dimengerti. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali. Baiklah, apakah ada pertanyaan selanjutnya? Oke, saya akan bertanya kepada kelompok 4. Saya ingin bertanya kenapa tidak langsung memperbanyakin mejanya? Kenapa harus atau 20 atau 25 atau bisa lebih gitu? Nah, kenapa harus 10 gitu? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Yang Anda tanyakan itu ini ya, mengapa di sini ada terdapat button tambah meja? Iya. Kenapa tidak langsung ditetapkan sebanyak 20 meja gitu ya? Iya, betul. Nah, di sini kan kami masih proses tahap perkembangan. Jadi rumah makan kami itu bisa saja mungkin suatu saat nanti menambah meja di rumah makan. Jadi ini kan sistem sudah menggunakan website gitu. Jadi jika pelanggan tersebut, jika rumah makan kami menambah meja baru, maka pelanggan, misalnya saya menambah 10 meja, maka pelanggan dapat memilih meja yang tadinya 20 bertambah 10 menjadi 30. Jadi data meja yang tersedia itu sudah ada di dalam di dalam website pelanggan. Begitu atas jawabannya. Oke, baik, saya terima jawabannya dari kelompok 4. Baik, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Saya dari kelompok 4 undur diri, dan terima kasih kelompok 6 atas diskusinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.